Halo para pendengar semua, berjumpa lagi pada podcast Beliwayan Sharing. Di episode kali ini kita akan membahas hal yang tidak jauh dari episode sebelumnya ya. Jadi masih berkutat di seputar kita menghadapi kehidupan sehari-hari gitu ya, tema kali ini. Mungkin episode kali ini saya akan men-sharingkan pendapat saya mengenai ya apalah yang menurut saya pribadi saya rasakan, dan mungkin juga para pendengar semuanya ini ya, adik-adik gitu, ya bapak ibu semuanya, teman-teman yang ngerasain juga gitu. Jadi di episode kali ini saya mau bahas tentang tidak semua hal harus serba luar biasa gitu untuk dapat dinikmati dan dimaknai. Jadi kalau para pendengar semua lihat ya, tagline dari podcast ini gitu, deskripsi podcast ini adalah karena tidak semua hal harus serba luar biasa untuk dapat dinikmati dan dimaknai. Ya mungkin sudah saatnya juga saya membahas hal tersebut maksudnya apa gitu ya. Oke, jadi di episode kali ini ya ini sekarang untuk konteks ya, gambaran saya sedang pada waktu podcast ini direkam ini hari Jumat. Sekarang jam 11 malam, saya sedang duduk di ruang tamu rumah saya gitu, sambil santai rebahan di kursi ruang tamu. Anak istri sudah tidur dan bebas gitu ya buat bikin podcast. Jadi saya sambil nyender aja, leha-leha, leyeh-leyeh gitu ya, sambil cerita ke para pendengar semua. Kembali lagi ya, jadi kayak semua hal tuh, wah sadar gak sih kayak sekarang ini tuh belakangan karena bertambahnya kecanggihan teknologi informasi gitu ya, setiap orang udah punya komputer masing-masing gitu yang namanya smartphone ya. Kita tuh udah punya komputer yang zaman dulu tahun 80-an 90-an tuh benda yang paling canggih, mungkin harus pakai ya PC gitu kan, harus pakai layar gede. Sekarang tuh ada di genggaman tangan kita gitu loh. Bener-bener drastis lah perubahan zaman ya. Dan sekarang tuh akses internet juga udah sangat mudah ya, nggak kayak dulu harus pakai connect dulu kan yang suaranya merdu itu, dan nggak harus ke warnet lagi. Sekarang udah bisa pakai HP. Udah gitu ada sosial media kan udah mulai makin gampang. YouTube juga udah mulai ya udah terlalu inilah, udah terlalu banyak informasi gitu loh yang kita harus saring gitu. Cuman di episode kali ini yang mau saya ungkapkan atau saya mau sharingkan adalah tentang hal yang dinikmati dan dimaknai gitu. Jadi di episode sebelumnya kan saya bicara tentang monotasking ya, maksudnya kita fokus sama satu hal gitu. Sementara secara desain di era kali ini ya, di waktu kali ini gitu 2023 itu tuh udah makin banyak informasi, udah terlalu banyak informasi yang dimana saking banyaknya informasi ini pinter-pinter kita yang mengolahnya gitu, dan kita yang membatasi diri kita sendiri agar tidak overload terhadap informasi gitu. Nah cuman masalahnya by design atau secara desain itulah hal yang terjadi di dunia ini gitu kan. Jadi kayak apa-apa yang kita lihat tuh harus serba wow, promo diskon, wow. Lalu tempat terhebat, ya pokoknya ter lah intinya ya, paling ini paling itu. Kayak kalau semuanya paling dan yang paling terus mana dong yang bisa kita enjoy nih kalau semuanya mana lagi gitu loh. Jadi kayak semuanya tuh harus serba yang paling baru kita merasa wih ini oke banget gitu, ini sesuatu yang nggak nyesel lah gitu. Padahal sebenarnya banyak hal tuh nggak harus yang paling tuh udah bisa kita nikmati, kita maknai kok gitu. Ya contoh paling kecil gitu. Dulu saya sempat ya sebagai konteks juga, saya ini hobi minum kopi sama minum teh, saya senang gitu, saya explore sendiri gitu. Sempat bener-bener kayak pengen kayak film di Indonesia gitu tentang kopi ya, pasti udah pada tahu lah tuh. Jadi kayak, wih kopi terenak apa gitu kan.
sampai satu ketika di mana oh ya kopi paling enak tuh ini gitu. Dan kopi paling enak ini tuh maksudnya ya kopi-kopi yang sering ada di tukang kopi keliling naik sepeda gitu. Karena kenapa? Ekonomis tapi tetap enak gitu. Dan nggak ribet bikinnya kopi tubruk gitu kan. Ya intinya adalah terkadang tuh sesuatu yang paling oke, ada kalanya nikmat gitu. Tapi kita tuh jadi melupakan hal yang sebenarnya tuh simple sehari-hari sering ternyata nikmat juga. Dan kembali lagi ini by design gitu. Nah, kita kembali ke ini ya, maksudnya kembali ke ke topik ini gitu. Kalau para pendengar tahu ya tentang buku Mark Manson tuh, nih rekomendasi bagus banget dan udah mainstream juga sih. Jadi Mark Manson tuh saya pertama kali baca versi untranslate-nya, masih buku bahasa masih bahasa Inggris gitu. Judul bukunya tuh ada dua. Yang pertama yang saya bacakan The Subtle Art of Not Giving a Peep. Kalau di Indonesianya tuh Seni Bersikap Bodoh Amat tuh. Lalu yang kedua tuh Everything is Peep Up. Kalau yang keduanya saya belum lihat judul, belum lihat lagi yang Indonesianya gitu. Tapi yang paling mainstream intinya yang paling bagus itu yang nomor satu tadi tuh yang Seni Bersikap Bodoh Amat itu. Nah, salah satu poin yang diutarakan itu terhadap author ini. Oh, dan by the way, author ini Mark Manson ini dia juga ada blog gitu. Jadi saya lupa blognya apa, bisa dicari aja di Google. Yang mau saya sharing tuh adalah beliau ini dia men-sharing tentang sebuah kurva gitu, di mana kurva ini terkait tentang seberapa heboh sesuatu, maksudnya dari yang terjelek sampai terbagus gitu. Nah makanya yang di highlight oleh Mark Manson ini adalah apa yang kita lihat dalam TV, dalam sosmed, internet gitu, dan sehari-hari lah yang diberitakan. Itu tuh hanyalah yang paling gitu. Jadi misalnya nih, ini yang amit-amit gitu ya, bencana alam kan berarti kan peristiwa terburuk saat ini, hari ini gitu. Apa sih yang terjadi di hari ini paling buruk? Contoh bencana gempa misalnya. Lalu juga misalnya yang ada kompetisi olahraga atau apa, wah ini pemenang terbaik adalah ini, juara satunya ini. Jadi yang diberitakan tuh hanya yang paling baik dan yang paling buruk. Apa yang terjadi dengan di tengah-tengah. Nah, makanya kalau nonton film Three Idiots kan, yang film India itu kan Three Idiots, itu bagus juga tuh. Kata profesor ya kan. Siapa orang pertama yang melangkahkan kaki ke bulan? Neil Armstrong. Lalu siapa orang kedua? Bengong. Siapa ya gitu. Jadi memang yang diingat itu yang pertama, tapi yang kedua. Oke, memang itu yang terjadi ya. Yang paling diingat atau diperhatikan adalah yang paling tadi. Tapi kalau konteksnya adalah kita untuk mencari sesuatu yang untuk dimaknai, dinikmati, kayaknya nggak perlu yang paling deh. Sadar nggak sih? Kayak nggak tahu nih, ini pemikiran saya gitu ya. Mungkin teman-teman pendengar semua tuh punya pemikiran berbeda gitu. Tapi itu yang mau saya sharing gitu di hari ini gitu. Nah ini konteksnya ke arah mana nih? Nah itu tadi. Karena by design kita tuh terpengaruh harus serba tadi, kita tuh kayak agak sedikit ke bukan kecuci otak ya, terlalu ekstrim tuh, terimpuls gitu. Jadi kayak terpengaruh untuk segala sesuatu yang kita lakukan gitu, membeli barang atau memutuskan sesuatu, pergi ke suatu tempat gitu, itu harus yang tadi gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, contohnya kayak misalnya pada membeli barang gitu ya, kayak oh ini apa sih fitur HP yang paling keren? Oh ini bisa itu, merek A gitu. Padahal merek yang B juga secara fungsional udah gitu. Tapi kembali lagi kan semua preferensi gitu. Padahal kalau kita konteksnya biar jangan banyak pikiran, banyak pusing, hal-hal simpel tuh bisa dinikmatin guys. Gak perlu kita jadi yang terbaik gitu untuk bisa nikmat gitu, hidup dimaknai gitu. Kadang kalau saya pikir ya, kita tuh pakai kacamata kuda, gak megang HP, gak buka sosmed, gak buka apa tuh,
menenangkan batin gak sih? Kalau dipikir-pikir juga kayak buat apa gitu. Terkadang ya, walaupun sosmed dan media-media lainnya juga punya kelebihan juga gitu. Kita bisa personal branding, kita bisa tahu informasi. Tapi semuanya dikembalikan lagi ke para penggunanya gitu. Jadi poinnya adalah, ayo kita nggak usah terlalu terpengaruh lah sama hal-hal yang paling ter itu. Dan visi saya sendiri membuat podcast ini juga kayak biar ya apalah gitu, saya juga orang B aja gitu. Maksudnya dibilang punya, ya saya bisa makan tiap hari, nggak kelaparan. Saya bersyukur punya rumah, punya kendaraan. Saya juga punya privilege pendidikan, punya privilege keluarga dan yang lain-lainnya. Tapi saya juga bukan yang terkaya tadi itu, enggak. Yang paling paling pintar, kaya dan yang lain-lain, enggak. Saya B aja gitu. Nah, cuman bukan berarti B aja itu jelek gitu loh. Jadi jangan kita terpengaruh, ya pasti ada lah yang kalau para pendengar tahu lah ya, kayak oh ini orang bilang manage ekspektasimu, tapi wah, persetan lah dengan itu semua. Kalau kita bisa terbang setinggi tinggi sekali, tujuan kita adalah langit-langit, maka itulah yang harus kita capai. Wah, tahu lah ya maksudnya gaya-gaya kayak gitu gitu. Jadi kayak, nah itulah by design gitu loh. Kayak suka kesel aja, kayak kenapa sih gitu masih ada yang kayak gini ya, yang yang bisa apa maksudnya bisa bisa mempengaruhi orang dengan cara itu gitu loh. Jadi buat apa sih intinya? Buat apa sih? Di satu sisi memang kita harus nge-push diri kita sendiri. Tapi di sisi lain jangan sampai kita nge-push diri kita hingga kita terjatuh dan gak bisa bangkit gitu. Kalaupun bangkit perlu effort lagi. Buat apa gitu? Mendingan kita biasa-biasa tapi kita bisa nikmati, dan seiring waktu kita bisa terus naik, peningkatan. Nggak usah terlalu drastis, tapi kita nggak bisa mempertanggungjawabkan kedrastisan itu gitu. Jadi kalau dengar podcastnya Helmi Yahya gitu ya misalnya, Helmi Yahya bicara itu podcast bagus banget tuh. Jadi beliau bilang kalau seandainya orang sukses atau kaya itu kan harus gaspol, harus ekstra, ya pokoknya intinya anak muda harus gaspol dan yang lain gitu. Di satu sisi ada benernya, tapi saya tidak 100% agree dengan statement tersebut. Mengapa? Karena kasarnya ya, kita ngomong jujur, kesuksesan itu tiap orang definisinya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kesuksesan itu sayangnya tidak untuk semua orang. Atau seenggaknya kesuksesan yang dianggap oleh orang kebanyakan seperti menjadi kaya, sangat tercukupi dan terkenal dan yang lain-lain, sayangnya tidak untuk semua orang. Karena tidak semua orang mampu membayar harga dari kesuksesan tersebut. Dan bukan berarti hal itu salah, guys. Fair-fair aja gitu. Malah paling enak kalau menurut saya pribadi saat ini, kita tuh mendingan kaya tapi orang nggak usah tahu gitu kalau kita kaya. Itu udah kekayaan yang paling tinggi. Jadi kita kayak udah secara materi tinggi banget gitu kan. Wah, udah di luar dari nalar lah gitu. Tapi kita juga bisa hidup sehat, bisa menentukan jadwal kita punya kebebasan. Tapi orang nggak tahu kalau kita tuh seperti demikian gitu, kayak hidup bebas aja gitu, suka-suka. Orang juga nggak tahu siapa dia gitu. Tahu-tahu sebenarnya orang kaya gitu kan, kayaknya enak gitu. Oke, tapi anyway ya. Ya, jadi orang tuh nggak semuanya mampu membayar harga untuk mencapai kesuksesan tersebut itu. Seenggaknya orang-orang banyak ya. Ya kembali lagi gitu. Kalau mau sukses pasti kan harus ada sesuatu yang ditukar. Mau waktu kayak mau tenaga untuk kita effort lebih mencapai sesuatu. Mau itu kenalan, kesempatan dan yang lain-lain itu. Banyak faktor lah, dan itu pembicaraan yang lain. Jadi kembali lagi ya, setelah kita sedikit ngalor ngidul dan yang tadi itu, kesimpulannya adalah saya, ya, Wayan, pingin ngajak para pendengar
rekan-rekan semua, adik-adik terutama yang ya masih muda lah, mungkin masih sekolah, masih kuliah atau baru-baru kerja gitu. Kalau saya sendiri sih walaupun dibilang nggak tua-tua banget gitu ya, nggak yang kayak ini udah pengalaman asam garam apa, enggak, saya masih terlalu dini saya untuk ngomong seperti itu gitu. Cuman di satu sisi saya juga udah melihat sedikit sepercik atau ya cuman sedikit tentang gambaran gitu. Oh ternyata gini ya, ternyata gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih gitu intinya. Nggak usah ngerasa tertinggal dari orang lain, nggak usah kita terlalu sibuk mikirin apa kata orang tentang diri kita, nggak usah juga kita merasa saya kurang nih, gimana ya caranya ya biar bisa menjadi seperti dia, seperti ini. Stres sendiri guys. Stres sendiri teman-teman semua. Maka dari itu cobalah gimana caranya kita memaknai hal yang sehari-hari ada di depan mata kita, di sekeliling kita, supaya kita gak terlalu terpengaruh gitu. Jangan memaknai atau menghargai hal yang serba paling. Hargailah keseharian kita gitu. Gak semua hal harus serba luar biasa atau serba parah gitu untuk dapat dimaknai gitu. So, kesimpulannya di episode kali ini, jalani hidup kita dengan penuh semangat, dengan sikap positif, dan dengan mental yang kuat bahwa hari ini saya akan menjalani hari dengan baik, dengan positif, dan dengan senyuman. Karena saya yakin hari ini adalah hari yang lebih baik dari sebelumnya, di mana saya belajar hal baru, punya skill yang lebih baik daripada diri saya yang sebelumnya, dan siap untuk menghadapi masa depan di saat-saat nanti. Oke guys, itu saja untuk podcast kali ini. Di episode selanjutnya saya akan sharing bagaimana sih hal yang harus dilakukan, seenggaknya dari pengalaman saya pribadi. Jika kita merasa down, merasa tertinggal, dan merasa apa sih yang harus saya lakukan gitu untuk bisa menjalani hari-hari dengan lebih baik. So, tunggu ya di episode selanjutnya. Dengarkan saja. Oke guys, itu saja untuk episode hari ini. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia di podcast Beliau and Sharing. Sampai kita bertemu di episode selanjutnya. Sehat-sehat selalu. Bye-bye.